sholat bisa jadi 4, bisa jadi 3 kali, bisa lama-lama tidak sholat sama sekali. Saya pernah ketemu, ada orang dari pondok, ternyata akhirnya dia kerjanya di apa? Kerjanya di hotel. Awalnya dia tahan sholat, lama-lama diketahui lah inilah itulah. Ujung-ujungnya setelah 10 tahun dia nggak pernah sholat lagi. Ya. Karena lingkungan. Nah, jadi suasana dan lingkungan juga penting. Nah, ini bagian daripada melindungi iman-iman kalian, memproteksi iman kalian, dan perlu tingkatkan iman kalian. Nah, sekarang dalam posisi liburan, nah BPPI harus menjadi leader. Kerjasama dengan BEM, Unsri, adakan misalnya semacam mabed, pesantren kilat. Ya. Tapi harus syar'i nanti. Kalau mabit itu seperti itikaf 3 hari itu untuk laki-laki saja. Ya, perempuan tidak boleh di tempat terbuka. Gabung tidak boleh. Ya, jadi nanti harus ada suasana yang memisahkan antara putra dan putri. Itu akan ada usaha atas iman, bangkit iman kita. Nah, kemudian mengambil tadi ada ayat nih yang ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Itu di surat As-Saff ayat 10 ya. Kalau artinya kurang lebih begini, hai orang iman, maukah aku Allah tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa, yaitu iman kepada Allah dan Rasul dan membela agama Allah dengan harta dan tenaga atau harta dan jiwa kalian. Demikian itu lebih baik untuk kalian. Nah, jadi untuk mendapatkan iman yang paling besar ini adalah dengan keluar di jalan Allah. Ya, keluar di jalan Allah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat, di mana Rasulullah waktu itu memerintahkan untuk hijrah para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ya. Hijrah dia mengorbankan, ada SPPD nggak? Ada diriwayatkan SPPD, Abu Bakar dapat ongkos sekian dari Mekah ke Madinah. Tidak ada. Bahkan diriwayatkan Abu Bakar itu menjual semua ruko-ruko yang dimiliki Sayyidina Abu Bakar itu dijualnya untuk perjuangan dakwah hijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu itu ditanya oleh Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Ya. Apa jawabannya? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, semuanya hartanya dibelanjakan untuk kepentingan hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk mengelabui agar supaya pura-pura Sayyidina Abu Bakar itu meninggalkan hartanya, maka kerikil-kerikil itu dikumpulkannya, dimasukkan dalam sebuah kantong sehingga itu ibunya itu mungkin penglihatannya sudah tidak jelas, maka dikericik-kericik gitu. Ya inilah seolah-olah uang dinar yang dijadikan untuk bekal keluarganya di Mekah gitu. Karena ditanya kan, wahai Sayyidina Abu Bakar, apa yang telah engkau tinggalkan untuk keluargamu? Sayyidina Umar itu 50%. 50% hartanya dibelanjakan untuk agama, ya, untuk dibawa ke ke Madinah. Jadi itu adalah contoh bagaimana perjuangan-perjuangan sahabat, ya, Rasulullah untuk berhijrah. Nah, hijrah inilah yang nanti menempa para iman-iman para sahabat. Nah, nanti kita juga harus belajar hijrah. Nah, belajar hijrah. Kalian sekarang lagi liburan nih. Kalau ada yang berani hijrah, coba cari pondok di Pulau Jawa, misalnya dari Palembang kamu sana hijrah ke Lampung atau ke Bandung atau ke Temboro di sana, cari pondok-pondok dengan harta diri dan waktu kalian, mumpung kalian lagi libur. Nah, itu pasti akan ada peningkatan iman karena mengambil surat ini. Ya. Atau juga kalau ada program-program itikaf yang sering dipromosikan bersama teman-teman jamaah tabligh. Karena Anda sebagai mahasiswa ini harus tanggap, jangan katanya. Teliti betul, masuk betul sama mereka. Apa yang dilakukan 3 hari dalam hijrahnya itu, ya, dari masjid ke masjid, meninggalkan anak istri, ya, dengan bekal seadanya. Ini dalilnya, kalau ditanya dalilnya ini surat As-Saff ayat 10, ya. Jadi bagaimana berkorban dengan harta diri dan waktu itu akan mendapatkan iman. Jadi inilah dalam rangka usaha atas iman, ya. Jadi usaha atas iman itu selain mendengarkan pengajian, kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh, juga yang paling cepat
meningkatkan iman itu adalah berhijrah atau berjuang di jalan Allah, fisabilillah, urus fisabilillah, ya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Nah, kemudian barusan kita berkurban, ya, kita barusan memperingati Idul Adha. Nah, saya akan memberikan kabar gembira. Apa nih rahasia di balik itu, ya? Nah, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kalau ada di dalam riwayat itu meninggalkan Nabi Ismail itu masih bayi, ya, kalau diceritanya kan. Nah, kamu bayangkan supaya kamu nanti ada semangat untuk berkurban, ya. Bayangkan Nabi Ismail seorang bayi hanya dengan ibunya ditinggalkan di padang pasir yang tidak ada kehidupan sama sekali, ya. Bekal seadanya, mungkin kurma sekantung sudah habis, air sekantung sudah habis, ya. Nabi Ismail menangis-nangis, ya. Siti Hajar lari ke sana kemari, ya. Nah, tetapi, ya, Nabi Ibrahim itu meninggalkan istrinya itu bukan untuk dunia, tapi untuk agama, untuk berdakwah, ya. Oleh karena perintah Allah untuk berdakwah, wahai Ibrahim, suamiku, alangkah teganya engkau meninggalkan aku sendirian. Manusiawi itu, ya. Seorang istri memanggil suaminya, ditarik lagi sampai 3 kali, sehingga istrinya nanti berkata, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Setelah mendengar ini perintah Allah, maka tenang, karena yakin akan ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim itu meninggalkan istrinya itu tidak ada bukan karena keinginan Nabi Ibrahim, tapi ada perintah daripada Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Jadi anak istri kalau ditinggalkan untuk berdakwah pasti akan Allah tolong. Nah, itu dalilnya. Nah, bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim? Bagaimana Nabi Ibrahim? 13 tahun Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya. Bukan main-main, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan, 2 bulan, 13 tahun. Tapi karena ditinggal untuk agama, maka anak itu tumbuh dengan sendirinya menjadi anak yang baik, bahkan menjadi apa? Menjadi nabi. Tapi kalau anak kita ditinggal untuk TKW ke Malaysia, untuk urusan dunia aja, ya kemungkinan bisa nakal. Ditunggui saja kadang-kadang anak kita nakal. Karena kita lebih banyak urusan dunia. Tetapi Nabi Ibrahim untuk dakwah, maka anaknya dijaga oleh Allah. Di riwayat-riwayat lain, ada seorang sahabat di Madinah pergi meninggalkan anak istrinya untuk berdakwah. Selama 25 tahun, pulang lagi ke Madinah, anaknya sudah menjadi seorang dai, udah khutbah di masjid. Nah, begitu hebatnya perjuangan para sahabat dulu. Coba kamu pikir bersama, apakah Islam ini dibawa oleh burung? Apakah Islam ini dibawa oleh angin? Tapi Islam ini dibawa oleh perjuangan daripada para sahabat. Apakah sahabat daripada SPPD? Negara Arab Saudi belum ada. Negara Arab Saudi belum ada. Mereka berjuang dengan harta dirinya, seadanya. Bahkan untuk menyambung hidupnya, mereka berdagang. Jangan dibilang Islam itu masuk melalui perdagangan. Salah. Islam itu dibawa oleh perjuangan sahabat. Untuk menyambung hidupnya, mereka berdagang. Ada yang bertani, ada yang berdagang. Ya, ke seluruh dunia. Bahkan sahabat itu sudah ada kuburannya di Papua. Ya, di seluruh dataran Amerika pun ada kuburan-kuburan daripada para sahabat. Nah, untuk itulah makna daripada membantu agama Allah. Jadi ceritanya anak-anak sahabat itu nggak ada yang nakal. Anak-anak sahabat itu semuanya jadi hafiz Quran, jadi ulama. Ya. Karena apa? Kembali ke surat Muhammad ayat 7. Barang siapa yang membantu agama Allah, maka Allah akan bantu. Jadi kuncinya, tidak mungkin kamu menjadi galau, ya, resah, gembira, berlebihan, putus asa, bahkan sampai ingin mengakhiri hidup, ya, gara-gara pacaran misalnya, gara-gara nilai kecil misalnya. Nah, itu tidak mungkin. Allah akan jaga, Allah akan beri hati kamu merasa gembira. Kalau seandainya kamu mengamalkan ini surat
Muhammad itu barang siapa membantu agama Allah, maka Allah akan bantu. Cewek-cewek di kampus, siapa nih yang belum pakai jilbab? Aku target ya, selama aku 3 tahun di Fakultas Pertanian, minimal ada 1 mahasiswi yang aku ajak pakai jilbab. Aku lobby, aku belikan jilbabnya. Kalau aku ada duit, aku traktir, aku bantui PR-nya, bantui praktikumnya, ikrom. Tapi bagaimana kamu bisa berjuang di jalan Allah, membantu agama Allah dari orang yang tadinya membuka aurat menjadi orang yang tertutup auratnya. Itu yang perempuan misalnya. Kalau seandainya BWPI mahasiswinya, perempuannya ada 10 orang, 10 orang bisa mengajak masing-masing 2 orang, maka akan 20 orang nanti sudah menutup auratnya. Yang laki-laki misalnya, bagaimana membantu agama Allah? Targetkan 1 orang, mengajak 1 orang bisa sholat. Yang tadinya sholatnya di rumah menjadi sholatnya di masjid, ya, di lobi, dibantu gaweannya, diajari, ya, pekerjaan studinya, ya. Kalau ada rezeki diajak makan siang, ya, ajak mereka. Jadi punya target kamu. Selama aku di Fakultas Pertanian, aku sudah berhasil mengislamkan orang Islam, ya, minimal 10 orang, minimal 5 orang, minimal 1 semester 1 orang. Kenapa mengislamkan orang Islam? Karena kalau orang Islam sudah tidak sholat lagi, itu tidak ada benteng. Tidak ada bedanya antara orang Islam dengan orang kafir. Kalau tidak sholat lagi. Ya. Jadi targetkan 1 orang, 1 misalnya. Inilah multi level marketing. Multi level marketing itu sebetulnya teorinya itu dari orang Islam. Tapi hebatnya ini multi level marketing ini multi level pahala. Bukankah pahala yang paling besar ini? Contohnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini, ya, malaikat Jibril itu tidak sanggup terbang sayapnya ini karena memikul daripada pahala Sayyidina Abu Bakar. Coba-coba malaikat Jibril untuk berkeliling seharian dengan sayap yang begitu dari langit atau dari barat ke timur, mencoba menjelajahi surganya Sayyidina Abu Bakar. Mereka dapat, nggak sanggup. Karena pahala Sayyidina Abu Bakar ini dari dulu sampai sekarang mengalir terus. Kenapa? Karena dakwah. Jadi kalau kamu ingin mengikuti apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar, ya harus dakwah. Meskipun kamu tidak habis Quran, selalu ngajak anakmu, adikmu habis Quran. Selalu ngajak sholat terus. Nanti berantai-berantai pahalanya adalah menjadi amal jariah. Di switch pikiran kamu, mahasiswa semuanya, saya mau ke kampus itu bukan untuk kuliah, tapi untuk dakwah. Kuliahnya sampingan saja. Kuliah untuk dakwah. Sehingga apa? Tidak mungkin kamu berbuat maksiat karena cita-citaku dari kampus, dari rumah ke kampusnya untuk berdakwah. Tidak mungkin aku melakukan perbuatan maksiat karena aku dalam posisi lagi dakwah. Jadi ajaklah teman-teman untuk taat kepada Allah. Kalau soal kuliahnya dengarkan dosen santai lah, gampang lah. Ya. Cuma cara pandangnya saja di switch. Dengan di switch bahwa kamu ini mau dakwah, oh hari ini siapa yang belum kuajak sholat ya? Oh sini. Tapi jangan menghakimi. Oh kamu udah sholat masuk neraka langsung ini seperti itu. Namanya tekniknya dengan dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah itu dengan lemah lembut, bahkan dengan ikrom. Ikrom itu ya memberikan pelayanan. Ya, kita bantu kalau kita tidak punya duit, bantu dengan tenaga. Kalau kita ada kelebihan harta, ya bantu dengan uang, gitu ya. Tapi kita berniat untuk berdakwah. Ya. Jadi kalau kita mengamalkan agama pasti akan bahagia. Semua manusia kalau mengamalkan agama pasti hidupnya akan bahagia. Jenderal bahagia, kopral bahagia, pejabat bahagia, rakyat jelata akan bahagia kalau dia mengamalkan agama dengan sempurna. Ya, karena Allah ini tahu, ya, maka diturunkanlah para nabi untuk apa? Membawa agama. Ya. Terakhir, hadirin yang dimaksud Allah Taala, anak-anakku yang saya cintai, ya, untuk suksesnya hidup di masa depan juga kalian harus belajar untuk mengambil wasilah.
seperti orang-orang tua kita dulu. Ya. Mungkin sebagian paham-paham tertentu mungkin tidak membolehkan atau tidak menganggap tidak ada artinya wasilah. Tetapi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, wasilah itu diperbolehkan, ya, dan diharuskan. Ya. Bagaimana wasilah ini? Misalnya begini, kita punya suatu amalan, ya, amalan kita ini ya kita anggaplah dia jadikan sebagai bargaining. Ya. Dulu ada cerita ya yang seorang 3 anak muda yang terjebak di sebuah gua. Ya. Nanti kalian cari sendirilah ceritanya. Pokoknya terjebak gua, batunya itu tertutup. Gimana cara bukanya gitu kan? Nah, 3 anak muda itu punya wasilah masing-masing. Ya. Salah satunya ada yang punya ngembala kambing gitu ya, ngembala kambing sehingga kambingnya itu sudah beranak-anak dia tidak ambil. Ada juga yang selalu ikram dengan ibunya, ya, dia selalu memerah air susunya untuk ibunya. Nah sekarang kamu juga belajar untuk berwasilah apa yang bisa amalan yang bisa dibergeningkan. Nah, mungkin amalan itu terlihat kecil. Kadang-kadang misalnya kamu ke kamar mandi fakultas, WC fakultas, ternyata ada keran air yang ngalir terus. Ya udah, kamu matiin misalnya ya. Itu wasilah, itu bisa aja. Kemudian apalagi misalnya tiba-tiba ada orang nih nakal ya, WC-nya nggak disiram itu. Jangan kamu malah lari, udah bantu dibersihin dulu. Kemudian juga ada nenek-nenek mau nyebrang, kamu seberangin. Berbuat kebaikannya, kebaikan-kebaikan yang mendatangkan rahmat Allah, membuat Allah ridho kepada kalian atas amalan-amalan yang kalian perbuat ya. Apalagi kamu berbuat baik kepada orang tua. Sekarang kalian libur ya, kamu wasilahkan dirimu, korbankanlah dirimu untuk orang tuamu. Selama ini kamu misalnya banyaklah belajar ya, sibuk waktumu untuk di kampus. Sekarang waktunya lebih luang. Apa target ke aku? Misalnya nyuci piring ya, atau masak ya. Tugas-tugas ibu kamu ambil alih, masakin dia ya. Kemudian pijitin dia mungkin ya. Mungkin pekarangan kamu bersihkan. Yang laki-laki mungkin apa cuciin mobilnya atau membantu pekerjaan ayah di pasar nih apa. Nah, ini kesempatan. Perbuatan-perbuatan baik ini kepada orang tua ataupun kepada yang lain itu menjadi wasilah bagi kalian. Ya Allah, semoga aku loloskan menjadi tes PNS ini ya Allah. Andaikan ada amalan aku pada waktu itu, aku membantu si A yang kehabisan uang kiriman orang tuanya tidak ada. Aku waktu itu dengan ikhlas membantu dia, meminjami uang. Bahkan uang itu saya tidak tagih, dianggap ikhlas. Nah, ini menjadi wasilahku ya Allah. Agar supaya hajat aku dikabul ya Allah. Nah, itu bisa kan. Bisa berkomunikasi dengan Allah seperti itu. Yang namanya itulah wasilah. Jadi wasilah ini adalah salah strategi kita untuk kita menjadi hidup sukses dan uh, akan ada kemudahan-kemudahan di masa mendatang ya. Gitu. Selain itu juga, selain dari perbuatan baik ya tentu ada amalan-amalan yang istiqomah ya. Alhamdulillah saya dulu terbiasa istiqomah membaca surat Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk ya. Sehingga diberi kemudahan dalam proses mencari pekerjaan dan juga jenjang karir dan lain sebagainya. Bukan semata-mata karena kemampuan akademik ya. Ada hal-hal lain yang nanti di luar dari kemampuan kita ternyata Allah beri kemudahan-kemudahan. Jadi itu strategi kita adalah dengan wasilah, ya, rahasia sukses kita. Kemudian kita harus mencintai baginda Nabi Muhammad SAW seutuhnya. Bagaimana mencintai baginda Nabi Muhammad seutuhnya? Itu dengan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, 24 jam bersama Nabi. Seolah-olah Nabi berada di depan kita. Ya, ada buku tentang sunnah 24 jam bersama Rasulullah. Banyak sekali. Jangan sampai kalian masuk WC masih kaki kanan, doa masuk WC nggak bisa, makan ngirup cuka tangan kiri. Ya. Jadi yang apa namanya, yang prinsip-prinsip mulai dipelajari, ya. mulai diamalkan. Karena ada hadisnya, barang siapa mengamalkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku akan bersamaku di dalam jannah, surga. Ya, kamu harus paham, ya, menggunakan jenggot itu sunnah Nabi. Ya. Jangan sampai itu budaya dari bangsa Arab. Nah, ini kan sekarang banyak di apa dibulak-balik ya.
Kalau kalian tidak menggali ilmu, mengkaji ilmu, maka nanti tidak paham ya sunnah. Salah satu daripada amalan sunnah yang pahalanya ngalir terus, ya jenggot misalnya kan. Kamu tidur pun jenggotnya nempel, dapat sunnah. Dan baginda Nabi kan ada jenggotnya. Nanti kalau di dalam kubur ditunjukkan foto Rasulullah, siapa ini? Nah, kalau kita tidak amalkan sunnah-sunnah Nabi, kita nggak kenal. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah tidak ada di tengah kita. Maka untuk bisa kita dikenal Rasulullah, maka dengan mengamalkan sunnah. Ya. Minum dengan pakai tangan kanan gitu ya, sambil duduk, nggak boleh sambil berdiri ya. Sekarang lihat tuh pemain sepak bola timnas Indonesia aja. Minum tuh sudah pada duduk tuh. Habis ngegolin apa? Sujud syukur. Dipancing untuk marah, alhamdulillah Allah kasih. Ya, kekuatan mentalnya menjadi lebih baik. Barusan menjadi Asian Games juara tuh. Karena pembinaan mental Indra Sapri itu berhasil. Dari mana? Pembinaan sunnah Nabi. Mereka diajak apa? Sholat berjamaah. Jangan kalah kamu sama timnas. Jam 4 itu sudah bangun mereka. Jam 4 sudah bangun, persiapan sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh jam baru dia lari. Ya. Jadi kamu harus menempa dirinya. Kok kalau jam 4 masih tidur, lah kamu kalah dengan pemain timnas. Jadi sehingga apa? Terciptalah mental yang baik. Dipancing oleh pemain Vietnam, pemain Thailand, mentalnya santai aja. Ya, karena apa? Allah beri kebahagiaan di dalam dirinya. Jadi insya Allah dengan kamu mengamalkan sunnah, akan Allah berikan kebahagiaan di dalam hati kamu. Tidak ada istilah galau. Apalagi ditambah belajar membaca sholawat. Ya. Bangun tidur harus doa. Sebelum tidur harus doa. Jangan sampai mau tidur pun doa tidur belum hafal nih. Nah, ini tugas di BPI. Anggota BPI harus membuat koleksi sunnah-sunnah sehari-hari ya. Doa-doa amat sunnah itu ya. Sebelum tidur, ya. Sebelum makan, bangun tidur. Bangun tidur harus berdoa. Andaikan kamu tidak dibangunkan oleh Allah, maka artinya kamu mati. Tidak tahu nasib kita besok, apakah masih hidup atau tidak. Maka kita harus berdoa sebelum tidur. Kemudian ditambah membaca istighfar sebanyak 3 kali sebelum tidur. Agar dosa-dosa kita yang siang hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada malaikat ya, yang nunggu kita dibaca istighfar. Jadi dia belum ditulisnya perbuatan buruk kita. Setelah kita menyadari kesalahan, istighfar. Kemudian salah satu kunci agar kita sehat, hati kita, bersih hati kita, sebelum tidur kita apa? Maafkan. Maafkan seluruh kesalahan-kesalahan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berbuat masalah, yang menjengkelin kita. Apalagi kita membuat jengkel orang lain ya. Orang lain membuat jengkel kita pun harus dimaafkan. Jangan ada dendam. Ya, jangan ada dendam. Dengan baca sholawat, dengan baca istighfar sebelum tidur, insya Allah ya hati kita menjadi tenang. Jadi belajarlah istiqomah dengan amalan, tidak ada amalan yang kecil di hadapan Allah, semua memiliki nilai. Ya. Kemudian juga kita harus melatih diri untuk berzikir ya. Zikir kolbu, zikir zahar, harus latihan. Karena itu konsep juga itu rumusnya. Dengan zikir hati menjadi tenang. Dengan zikir hati menjadi tenang. Kalau kita tidak pernah zikir, gimana kita mau tenang? Ya, zikir paling abdul, Abdullah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca Quran pun juga termasuk zikir. Ada hak Al-Quran untuk dibaca. Minimal selembar lah sehari. Ini mahasiswa sudah banyak yang jangankan baca Qurannya belum bisa, jangan ya. Jadi baca Quran. Buat grup. Ya tidak perlu hebat-hebat one day one juice ya. One day one piece jadilah ya. Grup BWPI. Dilaporkan misalnya KS1 ya Al-Baqarah, KS1.2.10 artinya surat Al-Baqarah 10 ayat tanggal misalnya Juni 9 artinya bulan Juni tanggal 9. Laporan ke ketua grup setiap hari ya. Jadi nanti kalau dalam seminggu bacaannya lengkap ada bintang 1
Minggu kedua bintang 2 gitu. Bukan untuk ria, itu untuk memotivasi ya. Teknik aja, teknik. Tapi lama-lama supaya terbiasa membaca Al-Quran. Jadi semua itu Quran itu penyembuh. As-Syifa. Quran penyembuh. Insya Allah penyakit-penyakit hati, terutama galau, kemudian cemas, iri, dengki, ya, itu semuanya bisa sirna. Karena di dalam hati kita ini ibarat suatu rongga. Kalau diisi dengan zikrullah, putih. Tetapi kalau tidak pernah ada zikir, apalagi kita berbuat maksiat, maka ada noda hitam. Satu kali maksiat warnanya hitam. Dua kali maksiat warnanya hitamnya 2 iko. Kalau tiap hari maksiat, lama-lama hitam semua. Kalau sudah hati kita hitam semua, mumet pikiran. Nah, pendek. Ya. Dikit-dikit marah, putus asa, galau, dan sebagainya. Ya. Tapi kalau bersih hati kita, dengan zikrullah, dengan baca Quran, dan lain sebagainya, maka akan tenang hidup kita. Tetapi ini semua muaranya adalah kepada iman. Tanpa iman kita tidak punya kekuatan untuk melakukan itu, untuk beramal. Ya. Jadi ada dinamikanya tuh seperti lingkaran. Kuncinya kepada iman, imannya dapat daripada perjuangan agama. Imannya didapat dari apa? Dari membantu agama. Kalau kamu mengajak orang sholat berjamaah, maka hati kamu akan semangat untuk sholat berjamaah. Kalau kamu selalu mengajak orang berzikir, insya Allah nanti Allah beri kekuatan untuk berzikir. Kalau kamu selalu mengajak orang baca Quran, maka Allah akan beri kekuatan kamu membaca Quran. Jadi intinya itulah membantu agama Allah. Tak mungkin iman kita naik kalau kita tidak ada upaya ikut mengamalkan surat Muhammad ayat 7. Jadi baliknya ke intan solo yang sulkum ya. Barang siapa yang membantu agama Allah, maka Allah akan bantu. Kembali itu kuncinya. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Tadi kan ya yang apa di lagu dari Ustaz Dedi kan 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Kalian itu umurnya berapa sekarang? Katakanlah 25, ada 20 tahun ya, 20 tahun. Kalau dikasih umur Allah 80 tahun saja, jadi waktu kalian ini dibandingkan waktu akhirat cuma sekitar 2 jam lagi saja. Atau mungkin 1,5 jam lagi. Jangan sampai waktu yang tinggal 1,5 jam, waktu akhirat Anda sia-siakan. Ya. Ini untuk memotivasi lagi ya. Tulis di dalam ruangan kamar, 1 jam di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau saya dikasih umur 80 tahun, ya, maka hitungan waktu akhirat itu hanya sekitar 2,5 jam. Sementara ini sudah diambil 20 tahun, jadi kurang lebih 2 jam lagi. Saya di dunia ini tinggal 2 jam lagi. Jangan sampai waktu yang tinggal 2 jam lagi digunakan untuk sia-sia. Digunakan untuk sia-sia, apalagi digunakan untuk maksiat. Gitu. 2 jam lagi ini harus digunakan yang untuk beribadah. Jangan sampai menyesal selama-lamanya akibat daripada yang 2 jam tadi. Ya. Jangan sampai kita menjadi golongan yang menyesal di dunia, menyesal di akhirat. Ya. Susah di dunia, susah di akhirat. Kalau susah di dunia itu rata-rata namanya perjuangan ya itu susah ya. Susah di dunia tapi nanti senang selama-lamanya di akhirat. Tidak ada rumusnya senang-senang di dunia, nanti senang di akhirat itu ya. Nah, jadi kita memang di dunia ini tempat untuk bersusah-susah. Dunia ini adalah penjara bagi umat muslim ya. Dan surga bagi mereka yang bukan muslim. Tapi bagi umat muslim ini penjara. Meskipun kita duit banyak, dapat dibelanjakan seenaknya. Ya. Ada aturan-aturan. Tapi nanti untuk memuaskan nafsu itu di akhirat. Jadi ini kunci lagi nih. Salah satu kuncinya lagi adalah sabar. Di dunia ini harus sabar. Memuaskan nafsu ini kaget di akhirat. Ya. Ini yang laki-laki nih. Di akhirat itu ada berapa juta bidadari disediakan oleh Allah setiap malam ya. Makanan apa saja yang paling enak sudah ada. Bahkan diriwayatkan ya
minuman, arak pun yang tidak memabukkan di akhirat disediakan. Ya. Jadi untuk memuaskan nafsu manusia ini di akhirat, bukan di dunia. Ya. Dunia ini untuk tempat beribadah. Ya. Jadi mungkin gambarannya itu, ya. Jadi sekali lagi ya, bahwa kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya ini tergantung dari amal ibadah dan melaksanakan amal-amal agama secara sempurna yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, lebih kurang juga saya mohon maaf. Ya, mungkin ada beberapa menit kita bisa berdiskusi. Ya, saya mohon ampun kepada Allah atas mungkin penyampaian saya yang salah karena keterbatasan ilmu saya. Yang benar tentu datang daripada Allah dan Rasul-Nya. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah sekali ya teman-teman yang telah disampaikan Pak Maman tadi. Mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini, mulai dari ketenangan, kesedihan, galau, kebahagiaan, itu semuanya milik Allah. Maka teguhkanlah iman kita semua, kesabaran kita semua, supaya kita semua bisa menjalani kehidupan ini dengan ringan. Oke, mungkin langsung saja kepada teman-teman yang ingin menggali lagi pengetahuannya lagi terkait materi tadi. Di sini Dwi langsung buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Langsung saja untuk raise hand dan on mic. Apabila terdapat kendala, boleh langsung saja ketik di kolom chat. Yuk teman-teman, boleh untuk bertanya mumpung ada Pak Momon. Kapan lagi kita nanya? Wakili moderator dulu biasa. Ya, mungkin dari Dwi boleh ya Pak ya? Boleh. Gini Pak, misalkan Pak, ada teman kita tuh yang eh, bisa dibilang mental health-nya itu tuh benar-benar keganggu gitu loh. Di generasi sekarang tuh banyak kan teman-temannya kayak gitu. Nah, gimana sih Pak cara kita itu mendakwahi mereka sebagai mahasiswa lah tentunya atau sebagai teman mereka? Karena kalau misalkan nggak ada caranya itu kan nggak mungkin ya Pak. Kalau misalkan kita mendakwahinya kayak sekedar menakut-nakuti dosa itu takutnya nambah stres atau gimana gitu. Nah, adakah cara tersendiri untuk kita mendakwahi mereka Pak? Sekian dari saya, mungkin boleh Pak ditanggapi. Baik, memang perlu ada pendekatan. Disinilah ada strategi ilmu komunikasi ya. Tidak bisa untuk level A itu didakwahinya dengan level 10 misalnya. Ada yang tipe B harus didakwahinya dengan level 7, level 5 gitu kan. Jadi namanya keimanan itu bertahap ya, bertahap. Anak-anak remaja, milenial itu kita harus tahu sesuaikan hobinya apa gitu ya. Ya bisa saja untuk tahap awal tuh kita undangnya seperti apa. Zaman dulu tuh ada namanya Nisa Sabian gitu ya. Ada Hadrol gitu. Jadi nada-nada dakwah yang kira-kira zaman dulu kan ada Ustaz Jepri, Ustaz Gaul gitu ya. Jadi pendekatannya pendekatan milenial ya. Yang penting mereka bisa sholat dulu kan diajak. Nah kalau kita bolehlah dengan gathering-gathering ya, gathering-gathering kita adakan seperti lomba memasak misalnya kan, atau nanti sehingga dia menjadi makan-makan dulu diajak makan-makan. Nah, mana manusia ini kan urusan perut nih. Kalau sudah diajak makan bersama, disitulah kita masuk. Sebelum makan, nanti dulu kita baca Bismillah dulu. Nah, setelah makan-makan, baru kita ajak sholat. Jadi kita pelan-pelan seperti itu. Ya, teman-teman kita harus membangun ada kegiatan. Nah, disinilah perlu adanya kegiatan-kegiatan yang
suasana, ya suasananya suasana ke arah keagamaan, tapi dibungkus dengan kegiatan-kegiatan yang memang anak-anak milenial suka dulu, ya, gitu. Dan itulah perlu strategi dalam ilmu komunikasi dan ilmu dakwah. Jadi intinya kita harus ikrom, ya. Ikrom ini memuliakan anak-anak mereka. Anak-anak kecil kan, anak kecil misalnya permen sukanya kan, kasih permen dulu. Nah, anak-anak yang remaja apa nih? Ya, kita aja nggak apa-apa kita tadabur alam misalnya, ya. Lewat dibungkus dengan BWPI mengadakan tadabur alam ke danau atau apa begitu, ya. Tapi nanti kita masukkan di situ siapa yang menciptakan Allah. Coba lihat itu misalnya langit. Siapa yang menciptakan langit? Nah, ada tiangnya enggak? Enggak ada tiangnya. Allah bisa menciptakan langit tanpa tiang. Jadi masukkan unsur-unsur kebesaran Allah dulu. Sehingga yakin atas penciptaannya. Gitu. Itulah teknik-teknik apa yang membuat kita itu minimal yang pertama kali itu adalah kenalkan mereka dengan Allah dulu. Siapa yang menciptakan Allah. Jadi ada tahapan-tahapan yang jangan langsung ke yang pokok. Wah, kamu kalau nggak sholat masuk neraka. Nggak bisa begitu dulu. Pertama, kalau yang masih jauh tuh kenalkan dulu mereka dengan Allah. Siapa yang menciptakan dulu? Siapa yang ngasih rezeki? Rezeki Allah. Siapa yang menjaga? Yang menjaga Allah. Gampang saja Allah meskipun kita tidur di atas ranjang empuk. Kalau Allah hadirkan kalajengking bisa saja kita dicubit kalajengking. Jadi hadirkan kebesaran Allah dulu di antara mereka dengan teknik-teknik yang tidak menjemukan. Inilah perlu ada komunikasi. Ada yang lain mungkin? Kasih ya Pak ya. Oh ya, mungkin dari yang akhwat nih boleh. Itu sudah, itu ada dari Ketua Umum Derga Gulba. Langsung saja saya persilakan, Derga. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak, izin bertanya. Eh, kan tema kita pada malam hari ini sedih, bahagia, galau, dan dinamika kehidupan. Nah, mungkin ada nih dari teman-teman yang ngerasa kalau teman-teman di sini belum punya tujuan ke depannya, belum punya tujuan, belum tahu mau jadi apa. Nah, di situ teman-teman di sini eh, galau, gelisah akan masa depan maksudnya, akan masa depan. Nah, kira-kira untuk hal yang seperti itu dari Bapak ada nggak solusi ataupun saran terkait dinamika kehidupan dalam anak-anak yang masa sekarang yang belum tahu tujuan, yang belum eh, tahu jelas eh, ke depannya itu mau ngapain gitu, Pak. Nah, kemudian teman-teman juga ngelihat kalau teman-temannya yang jarang ibadah, yang sering maksiat eh, ataupun sering meninggalkan sholat, akan tetapi hidupnya itu damai-damai saja dan hidupnya itu terlihat kalau kita melihatnya itu senang-senang saja. Kurang lebih seperti itu, Pak. Bagaimana solusi dan masukan terkait kasus yang seperti itu? Ya, baik. Inilah seringkali kita ketemu kasus-kasus seperti ini, ya. Ngapain aku sholat terus tapi apa buntu terus mikir ada apalah. Nah, jadi gini, kita harus bisa membedakan tugas Allah dengan tugas kita itu kan beda. Kita memikirkan sesuatu yang belum pernah terjadi, apalagi sampai memikirkan karir, nasib, punya anak, nasib anak-anak gimana, atau kitanya sendiri sudah dipikirkan. Itu kan bukan urusan kita. Dipikirkan pun tidak akan mungkin kuat memikirkan. Ada sesuatu yang hak prerogatif Allah itu jangan disentuh-sentuh. Itu sudah haknya Allah. Besok kita mau ngapain-ngapain itu kita hanya berencana saja. Tapi yang menggolkannya kan Allah. Kadang-kadang kita kalau ada aku, nah, kamu tidak akan bisa. Nggak bisa seperti itu. Allah yang berkuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa gitu, ya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Jadi hak-hak prerogatif Allah jangan kita ganggu gugat. Kadang-kadang kita memikirkan sesuatu yang belum pernah
belum tentu terjadi sudah kita pikirkan juga. Istilahnya itu kalau dalam ilmu psikolog itu overthinking ya. Overthinking. Belum apa-apa sudah begini, sudah begitu. Akhirnya waktu kita habis. Jalani aja. Jalani aja. Gitu. Kamu kalau memikirkan sesuatu terlalu berlebihan, overthinking nanti, nggak akan dapat kamu dari calon istri ya. Kalau calon istri begini, nanti bagaimana? Nanti mertuanya bagaimana? Nanti aku bagaimana lagi? Nanti anaknya bagaimana lagi? Niat untuk ibadah, ya, ada yang mau sama kamu sudah jadi. Bismillah. Besok itu udah urusannya Allah. Yang penting kamu berusaha sebaik mungkin dan doa. Ya. Udah tugas kita. Kita ini kadang-kadang, wah kalau ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Enggak sudah. Waktu berjalan. 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak bisa tidur gara-gara memikirkan itu. Ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Mana ini kalau gini ya begini. Ini kalau ini terus setan kan yang bikin pintar bisiin. Kalau kita jawabnya A, nanti bagaimana kalau ininya begini? Dijawab begini, nantinya ini bagaimana ini. Jadi kita terjebak overthinking tadi. Hindarilah, akhirilah. Itu bukan kewenangan kita. Sesuatu yang bukan kewenangan kita itu adalah Allah. Ya. Memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, kemudian yang kedua apa tadi pertanyaannya? Oh, misalnya temannya sholat, yang satu tidak sholat tapi kelihatannya enjoy, ya itu semu saja. Tapi hatinya tuh dia gelisah. Tak mungkin dia tenang kalau dia tidak pernah berzikir dan bersolat. Pura-pura saja dia kelihatan. Itu baru di dunia ya. Tapi bagi kalau kita berpikir akhirat, sedih kita lihatnya. Wah, baru masuk kubur itu udah siksa kubur. Siksa kubur orang yang nggak sholat gimana itu? Akan dihadirkan seekor ular sujarul akron namanya. Yang panjangnya itu kalau nggak salah kukunya saja, ada panjangnya dari Palembang ke Indralaya. Bayangin, kalau itunya apa namanya bisanya menyembur sedikit itu daun-daun atau pohon di muka bumi mati semua. Ural sejalur akro. Hati-hati ya, lambang-lambang sekarang ada tren tuh. Kaos budak-budak itu pakai lambang ular. Nggak boleh. Jadi ular sejalur akro itu nantinya akan menyiksa orang yang tidak pernah sholat. Dicabik-cabikin. Kemudian apa? Di dalam sebuah hadis, rusuk-rusuknya bersilangan, dihimpit oleh tanah. Jadi bumi itu akan marah melihat mayat yang tidak pernah sholat. Dihimpit. Sampai bersilangan rusuk-rusuknya. Dihimpit dari tanah satu ke tanah lain. Jadi kita harus kacamatanya kacamata akhirat. Jangan kacamata dunia. Mungkin duitnya banyak, tapi sebetulnya hati dia gelisah. Sudah rumusnya, mau miskin, mau kaya, kalau dia mengamalkan agama, pasti dia hidupnya akan bahagia. Kalau kalian masih merasa galau, berarti hubungan dengan Allahnya masih bermasalah. Hubungan dengan Allah perbaiki. Masih suka maksiat, masih apa begitu, sehingga timbul sedih, timbul galau, timbul benci dengan orang, itu berarti kita hubungan dengan Allah masih bermasalah. Perbaikanlah hubungan kalian dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hati-hati kalian. Bukankah Rasulullah diludahi oleh seorang Yahudi? Ya. Tapi tidak, Rasulullah tidak benci. Ya. Bagaimana Rasulullah ke Taif? Ya, mereka ditimpuki batu, diusir oleh anak-anak. Apakah Rasulullah benci atau dendam? Tidak, Rasulullah. Rasulullah selalu senang, selalu sayang. Ya, karena Rasulullah hatinya sudah dijaga Allah, karena Rasulullah punya hubungan yang baik dengan Allah. Jadi kalau kita ingin terhilang daripada galau, terhilang daripada susah, cemas, berlebihan, overthinking dan lain sebagainya, maka perbaikilah hubungan kalian dengan Allah, perbaikilah hubungan kalian dengan Allah, perbaikilah hubungan kalian dengan manusia. Itu mungkin. Silakan yang lain lagi. Perwakilan Putri barangkali. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak Mamon. Mungkin iya satu lagi benar tadi yang Akhwat boleh nih sebagai perwakilan boleh nanya. Belum ada nih yang Akhwat tadi nanya.
Tuh, Asia mungkin mau nanya tuh. Iya, mana Arya? Asia Asia Nurrahma. boleh. Ya Nur Rahmah. Iya Pak, izin bertanya Pak Momon. Ya, silakan. Kan tadi Bapak udah ngejelasin banyak banget, Alhamdulillah insight-nya ngena banget Pak tentang sedih, bahagia, galau, dan dinamika kehidupan. Nah, kan kalau Asia mau nanya Pak, kan kita tuh kalau iman tuh kadang naik turun, apalagi kalau bahagia itu kadang imannya naik. Terus kalau galau tuh imannya turun, kayak lagi futur-futurnya itu biasanya lagi galau. Nah, gimana sih Pak cara kita tuh walaupun galau keimanan kita tuh tetap naik gitu. Maksudnya kalau nggak naik masih stabil lah Pak, nggak futur-futur banget. Terima kasih Pak. Ya, memang kita harus ada belajar ilmunya ya. Ilmunya untuk menjaga hati. Kan ada agim tuh, jagalah hati, jangan kau nodai. Nah, ada nyanyinya itu, saya lupa lagi. Jadi menjaga hati, menjaga iman ya. Strateginya itu, ya kalau laki-laki itu pertama ada yang jaga pandangan ya. Kemudian jangan banyak bicara dengan bukan mahram, misalkan. Itu kan hal-hal yang meruntuhkan iman ya. Kemudian sekarang ini hati-hati kalau buka-buka YouTube, itu kan banyak sekali iklan-iklan seronok gitu ya. Nah, itu harus dibatasi ya. Tak penting-penting amat kita jangan membuka video YouTube atau informasi-informasi yang kira-kira menghabiskan waktu. Itu sebetulnya mengurangi iman ya, mengurangi iman kita. Apalagi kalau kita bermaksiat ya. Itu kalau iman kita punya 100, kalau kita bermaksiat ikut dugem itu bisa langsung drop jadi 50 poinnya tingkat. Dugem sekali lagi jadi 10. Kemudian musik ya, musik kalian harus dipilih. Ya, bukan kita nggak boleh musik, tapi pilih-pilih. Musik-musik yang kira-kira menghancurkan iman kita, akidah kita. Harus jeli ya, ada yang translate-nya terbalik. Ya, mahasiswa nih ya. Ada musik berbahasa Inggris ya. Kalau dibaca teksnya terbalik, apa bahasa ini ya? Bahasa kerennya apa? Dibalik itu rupanya teksnya itu mengandung kesirikan, menjadi ateis, menjadi tidak percaya dengan Tuhan. Menjadi ada lagi yang teksnya itu syair-syair untuk mengundang setan. Hati-hati ya lagu yang berbahasa Inggris ataupun berbahasa Korea atau berbahasa Jepang, hati-hati. Bahasa Indonesia pun ada. Ya. Hati-hati dalam musik, ya, syair-syair yang nanti mendegradasikan moral kita. Sehingga maknanya itu menjauhkan kita dari Allah. Nah, ini hati. Bahkan digiring ke ateis. Ya. Nah, ini harus hati-hati di dalam musik. Ya. Kemudian ya tentu harus memprotek kiri dengan lingkungan kita. Jangan sampai kamu ingin dicap gaul, ke sana ikut, ke sini ikut. Ya. Kita harus belajar untuk lebih ke cari komunitas yang menghidupkan amalan-amalan agama. Ya tadi buat komunitas One Day One Juice ya, atau One Day One Peace ya, One Day One Hadis gitu ya. Jadi membuat suatu komunitas-komunitas yang menjaga suasana keislaman kita, ya. Kemudian juga membuat suasana-suasana keagamaan ya, untuk menjaga daripada keimanan kita. Karena iman ini tadi ada naik ada turun. Pada saat turun ini kan berbahaya. Ya. Jadi dipilih tidak semua ceramah agama ini, hati-hati juga. Cari ustadznya tuh keluaran pondoknya di mana, ya. Sanatnya kemana, masuk ke dalam akidah ahli sunnah wal jamaah atau tidak. Ya. Kalau yang bukan itu jangan ditonton. Ya, mungkin di sini ada tiba-tiba lagi viral, ternyata dia akidahnya berbeda. Sudah, asal lihat judulnya jangan ditonton, diterusin. Gitu. Karena itu ada ruh negatif yang akan masuk. Seolah-olah kamu ingin tahu ini, seolah ingin tahu ini. Orang kok viral, orang ini mencaci maki Nabi ya. Kalau ikuti, kamu setel itu ada ruh negatif yang ada setannya. Kalau kamu nggak kuat, maka akan masuk ke situ. Ya. Jadi kalau cuma lihat judulnya ngawur, sudah jangan dilanjutin tonton. Meskipun kamu penasaran untuk apa. Nah, Anda
energi negatif nanti akan masuk ke dalam diri kamu. Ya, energi negatif ini kan ada Syiah, ada macam-macam lah nanti ya, banyak aliran yang judulnya nggak benar, ustadznya nggak benar, sudah. Jadi batasi aja, aku Adi Hidayat misalnya, aku misalnya Ustadz Abdul Samad yang umum, atau mungkin Buya Hamka, jangan usah banyak-banyak, lah 3 cukup gitu. Ya, jangan semua ini ditonton, ini tonton, ini tonton. Apalagi yang viralnya aneh-aneh pun ditonton pula. Nah, nanti kepala kamu pecah. Ya. Energi negatif kamu akan lebih banyak. Makanya kalau yang laki-laki untuk mencuci energi negatif kamu harus ke masjid minimal 5 kali dalam sehari sholat berjamaah di masjid. Itu ada pertukaran energi negatif nanti ditukar oleh energi positif. Ya. Setelah kamu balik sholat berjamaah, badan kamu sudah dan kepala kamu sudah diganti dengan energi yang positif. Nah, yang perempuan harus juga jaga juga, jangan gampang-gampang tontonan, jangan gampang-gampang ikut majelis. Karena majelis ini seolah-olah Quran dan hadis, seolah-olah mengajak kebaikan, tapi di balik itu ingin mengajak ke suatu ideologi tertentu. Nah, lama-lama kamu kalau sudah dikasih makan, dikasih minum, maka energi negatif dia masuk ke dalam diri kamu. Ada hipnotisnya. Nah, makanya kamu untuk suatu majelis, kamu harus baca ayat kursi dulu, untuk minta perlindungan kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi hati-hati ya, jangan gampang-gampang sebuah aktivitas suatu majelis. Karena di situ bisa saja energi negatif yang akan dimasukkan ke dalam otak kamu. Ya. Pencucian otak, ya, hati-hati. Yang lain? I give you one more question to discuss. Time is mostly finished. Oke, boleh teman-teman kurang lebihnya Pak Maman tadi ngomong itu satu pertanyaan lagi, satu kesempatan pertanyaan lagi boleh. Dinda mungkin Dinda tuh nampaknya sudah online. Dinda Putri Valentin. Ini kepada Dinda boleh saya Atau persilakan. MC mungkin, MC Yulia. Atau Yuliza Cinta boleh selaku MC. Dinda Cinta, siapa yang pernah merasa galau? Coba. Ada yang pernah merasa galau? Karena merasa galau boleh untuk raise hand kalau Tidak ada ya? Derga bagaimana? Edi mungkin Edi? Regi Fibriansa? Silakanlah curhat. Nanti kalau memang ini bisa langsung di WA saja ya. mungkin kayaknya nggak ada lagi nih Pak yang mau nanya Pak. Oke, siap. Nah, intinya closing statement tetap kalian semangat ya. Prioritas, jangan sampai kamu tidak punya prioritas dan tidak punya cita-cita dan target ya. Prioritasnya sekarang kan di kuliah nih. Ya, selesai harus tamat dengan baik ya. Tamat dengan baik, dengan cepat ya. Jangan lupa dengan Allah ya. Sholat terutama berdoa ya. Gitu. Buat simpel saja kehidupan ini ya, jangan dibuat rumit. Semuanya kita carikan alternatif ya. Di dunia ini ada alternatif. Ya. Kalau di akhirat di kubur nih, kalau sudah digebuk malaikat nggak bisa. Maaf, istirahat dulu Pak. Saya makan siang nggak bisa. Digebuk terus sampai hari kiamat ya. Gitu. Jadi sesusah-susahnya di dunia dibandingkan susahnya di akhirat tidak ada artinya apa-apa. Ya. Gitu. Jadi karena kita harus berpikir kampung akhirat. Balikan ke kampung akhirat ya. Susah-susah di dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan susah nanti di akhirat, di alam kubur ya, di masor, di sirat, di sirot ya. Makanya harus baca buku perjalanan hidup manusia ya. Oke, saya kira mungkin itu. Saya kembalikan ke moderator.
Insya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Momon yang telah memberikan kita closing statement maupun penyampaian terakhir untuk kita semua. Insya Allah akan selalu kita ingat semua nantinya. Amin. Oke teman-teman, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan closing statement tadi, maka berakhir pula semua sesi yang telah saya pandu pada malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Momon yang telah berbagi ilmu kepada kita semua yang ada di sini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa menjadi amal jariah untuk Pak Momon dan semoga dari kita semua dapat mengimplementasikannya di kehidupan kita masing-masing. Dan saya berharap kita semua yang ada di sini, baik yang lagi galau, sedih, ataupun lagi capek-capeknya lagi sama dinamika dunia ini, semoga benar-benar dapat ilmunya, sehingga nantinya insya Allah bisa menjadi penenang untuk kita semua tentunya. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Oke, sebelum saya tutup, Habib Umar bin Hafiz pernah berkata, mencari ketenangan itu bukan dengan cara pergi, tetapi dengan kembali. Yaitu kembalilah ke dalam dirimu, carilah Allah di hatimu, sesungguhnya ketenangan ada di situ. Sekian dari saya, dan semua yang baik itu datang dari Allah, dan kesempurnaan itu juga hanya milik Allah. Jikalau ada kesalahan, itu murni datangnya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah, mari kita sama-sama mohon ampun. Jazakumullah khair ikhwahillah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara. Baik, terima kasih kepada saudara Dwi Prakoso yang telah memandu jalannya kajian umum LDF BPI pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada Profesor Dr. Momon Sodik Imanuddin, SP MSc, yang telah membagikan ilmunya kepada kami. Semoga apa yang telah disampaikannya tadi akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan kepada yang menyampaikan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Regi Febriansyah. Kepadanya waktu dan layar kami persilakan. Baiklah, terima kasih MC. Saya akan memimpin doa pada malam hari ini untuk menutup kajian BBPI kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzubika minal hamdi wal hazan wa a'udzubika minal ajri wal kasal wa a'udzubika minal jubli wal buhul wa a'udzubika min qalabalid daini wa haril rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa Amin. ziyadatan fil ilmi wa Amin. barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Taqabbalallahu minkum. Silakan MC. Halo MC. Mohon maaf Pak, mungkin MC-nya terkeluar. Oh, Mungkin di sini silakan boleh. ambil alih oleh ini
ketua panitia atau moderator. Ya, mungkin boleh saya pandu ya, Pak. Selanjutnya sesi dokumentasi kepada teman-teman sekalian. Boleh untuk on cam, mari kita semua masuk ke sesi dokumentasi foto bersama secara virtual. Diharapkan untuk on cam. Boleh? Oke, mungkin cukup ya, Pak. Atau Oke, langsung di siap. screenshot aja. Oke. Sekarang, oke, untuk pertama gaya formal dulu. 1, 2, 3. Yang kedua boleh gaya BBBI. Seperti ini. Oke. 1, 2, 3. Buat kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Izin live ya, sudah. Ya, boleh, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, mungkin di sini akan saya tutup karena MC-nya lagi terkeluar. Dan ya, apabila dari MC ataupun saya terdapat salah kata, kami mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.